Keberadaan pasal tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk mempertahankan ketertiban umum dari berita yang dipandang bohong, termasuk juga berita yang dihembuskan oleh pihak yang menginginkan kemerdekaan. Timbulnya keonaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 menunjukkan bahwa delik ini adalah delik material. Harus benar-benar terjadi keonaran di kalangan rakyat. Menyangkut tentang makna keonaran, penjelasan pasal 14 menyatakan dianggap dibacakan. Dengan adanya penafsiran otentik ini, maka tidak dapat ditafsirkan lain selain dari penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, sehingga menggunakan analogi untuk menafsirkan keonaran di luar tafsiran otentik menjadi pro dan kontra dalam media sosial dalam kurung dunia maya, merupakan sesat pikir dan merusak konstruksi hukum. Keonaran adalah menunjukkan pada suasana demikian hebat dan tidak sedikit penduduk yang mengalami kekacauan. Kekacauan yang terjadi pastinya bersifat meluas atau masif. Adapun pada ayat 2 terdapat frasa dapat dianggap dibacakan. Keonaran yang terjadi tidak bersifat lokal, melainkan terjadi secara meluas garing masif jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Keonaran menunjukkan pada Pulau Jawa dan Madura jika mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 1946 tentang penetapan hari mulai berlakunya hukum pidana untuk daerah Provinsi Sumatera. Maka keonaran yang terjadi juga menunjukkan pada Pulau Sumatera. Terlebih lagi jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah kitab Undang-Undang Hukum Pidana keberlakuannya untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian pada masa itu terjadi keonaran arus secara meluas di berbagai wilayah Indonesia. Penerapan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana terhadap terdakwa sangat tidak berdasar. Tidak ada fakta hukum terjadinya akibat keonaran atau kekacauan secara fisik sebagaimana dimaksudkan. Kebohongan harus mengandung maksud garing tujuan tertentu yang spesifik. Jadi bukan dilihat dari kebohongannya, melainkan motif tertentu yang kemudian melahirkan akibat. Akibat di sini terkait dengan kepentingan negara, yakni menyangkut stabilitas keamanan dalam negeri atau istilah lain keamanan nasional. Penuntut umum mendalilkan perihal isi ceramah Habib Bahar terkait kasus Habib Rizik Syihab dan terkait peristiwa KM50 yang disampaikan oleh terdakwa Habib Bahar bin Smith. Habib Bahar Smith adalah sebagai tindakan sengaja menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Disebutkan pemberitaan tersebut tidak sesuai dengan hasil persidangan Habib Rizik dan hasil visum et repertum 6 syuhada. Penuntut umum mendalilkan telah timbul keonaran di kalangan rakyat dan kegaduhan baik yang pro dan kontra oleh sebab beredarnya video ceramah terdakwa Habib Bahar bin Smith di channel YouTube Tatan Rustandi Official. Menurut ahli hukum pidana Dr. Mujahid SIMH bahwa keonaran adalah kerusuhan, makanya diancam dengan hukuman 10 tahun. Jika hanya polemik atau berbeda pendapat dihukum 10 tahun, jalim tidak. Menurut ahli zalim, memukuli orang saja hukumannya enggak sampai 10 tahun. Oleh sebab itu perlu dilakukan interpretasi yang tepat mengenai terminologi keonaran dan pemberitaan bohong. Dengan demikian, keonaran itu harus dimaknai kerusuhan. Masih menurut keterangan Dr. Muzakir SHMH, jika dikaitkan dengan pasal 14 ayat 1, keonaran itu harus ada hubungan kausalitas dengan berita bohong. Unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal 55 ayat 1 KUHP mengatur
dipidana sebagai pelaku suatu perbuatan pidana. Kesatu, mereka melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa siapa saja yang dapat dipidana sebagai pelaku: satu, pleasure atau pelaku; dua, don't pleasure atau orang yang menyuruh melakukan; made pleasure atau orang yang turut serta. Edi Osiret, Prinsip-prinsip Hukum Pidana edisi revisi Jogja Cahaya Atma Pustaka 2016 halaman 294 sampai 295. Delik penyertaan dynamic unstable pattern berkedudukan sebagai dasar penjatuhan pidana. Tidak dimaksudkan dalam penentuan terbuktinya seseorang melakukan tindak pidana dan kemudian dipersalahkan atas perbuatannya. Dengan kata lain, delik penyertaan diterapkan untuk menentukan dipidananya pelaku tindak pidana, yakni mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Delik penyertaan merupakan bentuk perluasan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu ditempatkan dalam bab 1 ketentuan umum. Dalam ilmu hukum pidana, penyertaan merupakan perluasan pertanggungjawaban pidana, bukan perluasan perbuatan pidana. Dalam penyertaan terdapat dua kelompok peserta. Pertama, mereka yang dalam penyertaan terdapat dua kelompok langsung berusaha terjadinya peristiwa pidana. Kedua, mereka yang hanya membantu usaha yang dilakukan oleh mereka yang pada saat disebut pertama, yaitu yang tidak langsung berusaha. Mereka yang termasuk golongan pertama disebut autores atau urheber. Adapun mereka yang termasuk golongan kedua disebut Gerliber. Urheber adalah yang melakukan inisiatif dan Gerliber sebagai orang yang membantu saja. Disebut mereka yang termasuk golongan urheber adalah orang yang melakukan pleasure, yang menyuruh melakukan don pleasure, yang turut serta made pleasure, dan membujuk melakukan with locker. Pada pasal 56 KUHP disebut mereka menjadi Gehliver, yaitu orang yang membantu Mederpflichter. Abdul Khair Ramadan, Teori Hukum Pidana, Jakarta, Lisan halaman 70 tahun 2020. Delik penyertaan mensyaratkan harus adanya dua kesengajaan. Pertama, harus adanya kesengajaan untuk mengadakan kerjasama guna mewujudkan perbuatan di antara pihak. Kedua, kerjasama yang konkret yang didahului dengan perencanaan sedemikian rupa dalam mewujudkan perbuatan dikehendaki tersebut. Dalam perspektif ilmu hukum pidana, penyertaan identik dengan dolus premeditatus, yakni kesengajaan yang dilakukan dengan adanya perencanaan terlebih dahulu, lazim dilakukan secara bersama-sama. Penyertaan dan didahului pemufakatan jahat. Pada delik penyertaan, antara satu peserta dengan peserta lainnya adalah satu kesatuan. Pada perkara pemufakatan jahat, perihal tempat, lokus, dan waktu tempus harus dapat dipastikan. Adanya permufakatan jahat juga harus dibuktikan dengan adanya saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung terhadap hal-hal apa yang menjadi permufakatan jahat di antara mereka. Terkait dengan perkara akwo, sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan menyangkut sangkaan terjadinya permufakatan jahat. Terdapat dua bentuk kesengajaan dalam penyertaan. Pertama adalah elemen melawan hukum subjektif onrecht element berupa sikap batin atau mens rea. Di antara pelaku di sini terjadi kesengajaan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka mewujudkan suatu delik. Kedua adalah objektif onrecht element, elemen melawan hukum objektif. Terjadinya delik merupakan wujud kerjasama yang nyata. Jika salah satu hal tersebut tidak terpenuhi, maka tidak ada perbuatan turut serta meskipun perbuatan pidana terjadi.
Penuntut umum harusnya mampu membuktikan adanya saling pengertian garing kesepakatan di antara pelaku pada saat perbuatan diwujudkan. Masing-masing pelaku bekerja sama mencapai tujuannya. Jika tidak dapat dibuktikan, maka konsekuensinya tidak dapat dikatakan telah terjadi turut serta melakukan. Dalam penyertaan yang berbentuk turut serta, maka kerjasama melakukan merupakan inti perbuatan. Tidak mungkin delik terwujud tanpa adanya kerjasama di antara mereka. Penulis menggunakan istilah kerjasama mewujudkan kehendak. Kehendaknya di sini menunjukkan adanya kesengajaan sebagai tanda adanya kesalahan. Pada akhirnya harus dibuktikan adanya kesengajaan kerjasama oleh para pihak dalam penyertaan mewujudkan terjadinya tindak pidana. Hal ini dikenal dengan kesengajaan ganda atau double offset. Pada kesengajaan pertama ditunjukkan pada adanya kerjasama. Di sini pelakunya yang terlibat memiliki kehendak dan pengetahuan atau willen and weten dalam kerjasama tersebut. Pada kesengajaan kedua ditujukan kepada objek perbuatannya. Pada masing-masing pelaku memiliki kehendak dan pengetahuan terhadap keterlibatannya guna mewujudkan tindak pidana tersebut. Abdul Khair Ramadan, Teori Hukum Pidana, Jakarta, Lisan tahun 2020 halaman 71. Kerjasama dalam penyertaan demikian guna menentukan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam penyertaan menunjukkan pada mereka yang benar-benar telah melakukan tindak pidana actus reus terhadap perbuatan yang dilakukan. Pada masing-masing pelaku memiliki kesalahan atau mens rea sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Penyertaan lagi dilakukan secara sistematis dengan menunjukkan adanya permufakatan jahat di antara para pihak. Di sini terdapat perjumpaan kehendak dan oleh karena itu jenis kesengajaannya bercorak pada maksud Alt-Mer. Abdul Khair Ramadan, Teori Hukum Pidana, idem. Delik penyertaan yang diterapkan pada perkara ceramah di Cibisoro menimbulkan permasalahan dalam hal adanya dua kesengajaan dulu. Dua bentuk kesengajaan pada perkara akuo, apakah pula terdapat cukup bukti yang mampu menerangkan adanya saling pengertian garing kesepakatan di antara pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan. Masing-masing pelaku bekerjasama mencapai tujuan. Jika tidak dapat dibuktikan, maka konsekuensinya tidak dapat dikatakan telah terjadi turut serta melakukan. Tidak mungkin delik terwujud tanpa adanya kerjasama di antara mereka. Dakwaan dan tuntutan penuntut umum membingungkan sebab para terdakwa Inkasu Habib Bahar bin Smith dan Tatan Bustami diterapkan delik penyertaan, akan tetapi perbuatan yang didakwakan tidak terhubung dengan syarat-syarat keberlakuan delik penyertaan. Tidak pernah ada ditemui dalam persidangan adanya fakta kerjasama di antara para terdakwa untuk mewujudkan kehendaknya dalam melakukan perbuatan pidana. Tidak pula ada satupun fakta yang menjelaskan terjadinya permufakatan jahat guna memenuhi kehendak yang dilarang oleh undang-undang. Padahal dalam delik penyertaan harus tampak adanya suatu kerjasama kehendak dalam mewujudkan delik. Dikatakan demikian oleh karena kerjasama merupakan inti perbuatan. Tidak mungkin delik terwujud tanpa adanya kerjasama di antara mereka. Pada akhirnya perihal penyertaan terkait dengan kesengajaan kerjasama oleh para pihak dalam penyertaan mewujudkan terjadinya tindak pidana. Selain itu, jika pasal penyertaan dihubungkan dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, baik dalam dakwaan maupun tuntutan, penuntut umum tidak menjelaskan secara terperinci terdakwa Habib Bahar bin Smith melakukan tindak pidana dalam ceramah termaksud dengan siapa. Kesengajaan kerjasama tidak lain adalah kesengajaan ganda, double offset. Para pelaku yang terlibat memiliki kehendak dan pengetahuan willen and weten dalam kerjasama tersebut. Di sini penuntut umum tidak mampu membuktikan adanya kesengajaan dalam kerjasama kehendak. Tidak adanya perjumpaan sikap batin atau mens rea di antara para terdakwa.
dalam bentuk kerjasama mewujudkan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud oleh penuntut umum dalam dakwaannya. Dengan kata lain, para terdakwa tidak memiliki kehendak dan pengetahuan atau willen and weapon dalam kerjasama mewujudkan delik. Bahwa dari pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana terkait erat dengan kegiatan penyiaran atau menyiarkan, yaitu kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau garing atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan garing atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan kebersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Kedua, bahwa harus ada hubungan kausalitas antara menyiarkan berita bohong dengan timbulnya keonaran di kalangan rakyat, yaitu perbuatan menyiarkan berita bohong haruslah dilakukan secara meluas, masif, dan mengakibatkan keonaran di kalangan rakyat, yaitu terganggunya ketentraman dan ketenangan atau terbitnya suatu keresahan yang luas dalam bentuk kekacaubalauan, kerusuhan, sehingga sukar untuk dikendalikan dan pengendaliannya memerlukan penggunaan kekuatan keamanan kepolisian. 3. Bahwa secara konteks terbitnya undang-undang tersebut memang diperuntukkan demi melindungi eksistensi negara yang baru beberapa bulan memproklamasikan kemerdekaan dan dibayang-bayangi ancaman penduduk kembali ke Belanda, sehingga pembuat undang-undang menilai kegiatan penyiaran berita-berita bohong secara luas di kalangan rakyat dengan tujuan agar terjadi kekacauan garing kerusuhan yang mengancam eksistensi negara, maka secara rasional diancam 10 tahun penjara. 4. Bahwa dari prosedur pembuatnya pun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tidak sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam konstitusi negara kita. Berdasarkan konstitusi kita, undang-undang itu dibentuk dengan joint power antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif. 5. Bahwa terhadap apa yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah merupakan suatu perbuatan yang mengancam eksistensi negara maupun mengganggu keamanan dalam negeri. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, segenap para pencinta dan pejuang keadilan. 2. Tidak terpenuhinya unsur kesalahan. Perkara delik berita bohong pada perkara akwo pada diri terdakwa tidak mengandung adanya sikap batin untuk mewujudkan perbuatan pidana. Menurut Abdul Khair Ramadan bahwa hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak. Dengan lain perkataan, hukum menghendaki perbuatan yang tampak kuat. Abdul Khair Ramadan, tindak pidana penodaan agama, Surat Al-Maidah ayat 51, Jakarta, tulisan halaman 57. Di dalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang. Hal ini sesuai dengan asas cogitationis unam nemo patitur. Artinya tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya. Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan tertulis di Indonesia, Jakarta, Raja Gavindo Pesada, tahun 2012, halaman 85. Oleh karena itu, terhadap suatu perbuatan maka di dalamnya harus terkandung adanya kesalahan. Perihal ucapan bohong sebagaimana didakwakan bertentangan dengan asas tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya. Pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa adalah termasuk bagian dalam perasaan subjektivitas. Tegasnya, maksud dan tujuan dalam ceramah tersebut dalam rangka untuk memberitahukan kepada masyarakat pada umumnya
dan khususnya para pengikut Habib Bahar bin Smith dan dari serangkaian pemberitaan atau pemberitahuan bohong yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Faktor kesalahan demikian menentukan untuk dapat tidaknya seseorang dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan dianggap dibacakan. Berdasarkan kekuatan minimal dua alat bukti, hakim mendapatkan keyakinan melalui petunjuk sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Fakta terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan yang didakwakan maupun yang dituntut tidak memenuhi unsur. Selama persidangan tidak ditemukan adanya alat pembuktian yang mampu menerangkan adanya perbuatan pidana dan keterhubungannya dengan kesalahan. Dalam hal perbuatan terbukti namun ternyata perbuatan tersebut bukan termasuk tindak pidana, maka seharusnya putusan pengadilan menyatakan lepas dari segala tuntutan. Dengan ketentuan pasal 191 ayat 2 KUHP menyatakan dianggap dibacakan. Konteks bohong dalam hukum pidana menurut Dr. Muzakir SHMH adalah yang tiada diada-adakan. Jika beritanya ada tapi tidak lengkap, bukan merupakan tindak pidana atau tidak dapat dikualifikasikan sebagai berita bohong. Termasuk definisi bohong, berita yang benar tidak diberitakan sesuai dengan berita yang sebenarnya dari rekayasa. Suatu perbuatan pada umumnya dapat dihilangkan sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis diakui dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pengakuan itu menjadi kewajiban bagi hukum dalam pengambilan keputusan. Selengkapnya pasal 5 dianggap dibacakan. Terhadap apa yang disampaikan terdakwa tidak mengandung adanya kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya. Terkait dengan hal ini, Bambang Purnomo mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Bambang Purnomo menyebutkan bahwa kesalahan itu mengandung segi psikologi dan segi yuridis. Segi psikologis merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih. Baru kemudian segi yang kedua untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dasar kesalahan yang harus dicari dalam psikis orang melakukan perbuatan itu sendiri dengan menyelidiki bagaimana hubungan batinnya itu dengan apa yang telah diperbuat. Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Galia Indonesia, tahun 1994, halaman 145. Mengacu pada pendapat tersebut, maka dalam diri terdakwa tidak ada dijumpai kondisi psikis dalam diri terdakwa untuk mewujudkan terjadinya tindak pidana. Sebab apa yang disampaikannya adalah pengetahuannya yang bersumber dari informasi yang telah beredar luas. Dengan demikian tidak ada kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana dan termasuk akibatnya. B. Rekayasa penuntut umum dalam surat tuntutan. Setelah membaca dan mencermati surat tuntutan penuntut umum setebal 221 halaman yang telah dibacakan pada tanggal 28 Juli 2002 pada persidangan minggu lalu, ternyata terdapat ketidaksesuaian antara fakta persidangan dengan dalil tuntutan yang kami uraikan sebagai berikut. Penuntut umum keliru menafsirkan unsur barang siapa. Dalam tuntutannya, penuntut umum menuntut terdakwa dengan ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP Pidana. Menurut penuntut umum, barang siapa
adalah setiap orang sebagai subjek hukum naturalist person atau manusia. Secara kaidah umum pemahaman penuntut umum tidaklah keliru. Namun jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana sebagaimana diterangkan oleh Dr. Muzakir SHMH, menyiarkan berita konteksnya pada tahun 1946 adalah lembaga penyiaran yang memiliki otoritas menyiarkan, makanya dalam pasal tersebut ada kata-kata sengaja menyiarkan. Jadi jika penyebar berita tidak memiliki otoritas menyiarkan, tidak masuk dalam kategori pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Dalam perkembangannya, undang-undang khusus tentang penyiaran yaitu Undang-Undang Penyiaran termasuk menyebar kata bohong juga sudah termasuk dalam Undang-Undang Penyiaran. Secara hukum, jika sudah ada tuntutan yang berlaku khusus tentang penyiaran, maka penyiaran dalam ketentuan pasal 14 harus dalam tafsir penyiaran menurut Undang-Undang Penyiaran. Penerapan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sudah tidak relevan kalau itu tidak dihubungkan dengan lembaga penyiaran. Tetapi jika dihubungkan dengan undang penyiaran, sudah ada undang-undang yang khusus yaitu Undang-Undang Penyiaran. Dengan demikian ahli berpendapat pasal 14 tidak dapat ditujukan kepada orang perorangan. 2. Kejanggalan peristiwa dalam unsur dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Bahwa yang dimaksud dengan menyiarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah meratakan kemana-mana, memberitahukan kepada umum melalui radio, surat kabar, dan sebagainya. Menurut keterangan Pran Asisi, datang menyebarkan informasi bohong secara bahasa adalah tidak sesuai faktanya, berbeda dengan informasi yang tidak lengkap, menimbulkan keonaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Keonaran yang dimaksud undang-undang tersebut berkaitan dengan kerusuhan sesuai dengan kamus Thesaurus. Keonaran menurut KKKBI adalah kerusuhan, huru-hara, dan lain-lain. Bahwa penuntut umum mendasari adanya khusus menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong dalam ceramah terdakwa berdasarkan pada putusan pengadilan perkara Habib Rizik dan Visum et Repertum terhadap 6 syuhada. Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh penuntut umum dalam tuntutannya terdakwa menyatakan Habib Rizik ditangkap karena maulid. Hal mana juga telah dijelaskan oleh saksi-saksi fakta terkait perkara Habib Rizik, yaitu Yai Haji Ahmad Sofi Lubis, Haris Ubaidillah, dan Habib Ali Alwi Alatas bahwa Habib Rizik memang ditangkap karena pasal 160 KUH pidana, yaitu tentang penghasutan mengajak jamaah hadir di acara maulid. Dengan demikian tidak ada kebohongan dari apa yang disampaikan oleh terdakwa, sebagaimana dijelaskan oleh saksi ahli pidana yang diajukan oleh penuntut umum pada perbedaan antara ditahan dengan vonis. Ditahan itu sementara, sedangkan divonis atas putusan dari majelis hakim. Terkait ucapan terdakwa Habib Bahar bin Smith mengenai para syuhada yang mati dibunuh secara keji di KM 50 Jalan Tol Cikampek yang didasarkan oleh hasil visum et repertum dari dokter forensik yang menyatakan tidak ada luka lain dalam kurung penyiksaan selain luka tembak. Namun hal tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan ahli dokter forensik Dr. Arif Wahyono, spesialis forensik di muka persidangan, yang dengan tegas menyatakan para dokter forensik hanya memeriksa luka penyebab kematian saja dan mengabaikan garing tidak memeriksa luka lainnya yang tidak berkaitan dengan penyebab kematian terkait jenazah syuhada yang tewas dibunuh di KM 50 Jalan Tol Cikampek. Ahli juga pada akhirnya mengakui bahwa pada jenazah Faiz setelah diperlihatkan foto ada luka lain selain luka tembak.
Merujuk pada keterangan dari saksi-saksi ahli forensik yang diajukan oleh JPU, keterangan saksi ahli forensik termaksud bertolak belakang dengan keterangan dari saksi Aditya terkait dengan peristiwa KM50 dari keluarga korban dan Fadlizon Budi Santoso serta Alif Yusnanda. Namun perlu diingat bahwa keterangan dari saksi Aditya didukung alat bukti foto dan video. Sementara keterangan saksi ahli forensik didasarkan pada keterangan tunggal mereka dan bukti visum et repertum hasil otopsi yang dibuat oleh mereka juga. Tetapi perlu dicatat bahwa salah satu dari ahli forensik dalam persidangan Akuo pada akhirnya mengakui ada luka lain selain luka tembak dalam kurung penyebab kematian. Padahal sebelumnya yang bersangkutan tidak mengakui adanya luka lain selain luka bakar. Artinya patut diduga bahwa keterangan para ahli forensik yang diajukan oleh JPU telah memberikan keterangan yang tidak benar. Marwan Batubara sebagai salah satu penyusun buku putih yang juga memberikan kesaksian dalam sidang Akuo menyatakan berdasarkan informasi yang diperoleh beliau beserta tim TP3 yang dibentuk khusus untuk mengungkap fakta tentang peristiwa KM50 terungkap fakta bahwa dalam peristiwa KM50 telah terjadi unlawful killing oleh oknum aparat. Penyiksaan yang disampaikan terdakwa Habib Bahar bin Smith dalam ceramahnya memang benar adanya jika merujuk pada riset yang dilakukan oleh tim TP3. Hasil riset tim TP3 dituangkan dalam buku putih dengan berjudul Pelanggaran HAM Berat Pembunuhan 6 Pengawal KRS yang diterbitkan oleh Yayasan Pengkajian Sumber Daya Indonesia cetakan ke-1 pada bulan Mei tahun 2021. Buku putih termaksud sudah tim TP3 serahkan juga kepada Bapak Joko Widodo selaku Presiden RI, termasuk ke DPR bahkan lembaga HAM internasional, termasuk di dalamnya ICC dan 50 perwakilan duta besar yang ada di negara Republik Indonesia. Berdasarkan keterangan saksi Marwan Batubara, jikalau benar tidak terjadi penyiksaan dalam pembunuhan 6 syuhada, maka penyebar berita bohong itu adalah tim TP3, bukanlah terdakwa Habib Bahar bin Smith. Sebagai catatan, buku putih diterbitkan pada bulan Mei 2021, sedangkan ceramah terdakwa Habib Bahar bin Smith pada tanggal 10 Desember 2021. Dan menurut kesaksian dari para saksi, fakta di lokasi kejadian baik yang diajukan oleh JPU maupun saksi Aditya, mereka memperoleh informasi tentang penyiksaan 6 syuhada melalui media sosial dan salah satu TV nasional jauh sebelum terdakwa Habib Bahar bin Smith berceramah. Lalu kenapa malah terdakwa Habib Bahar bin Smith yang ditangkap menyebarkan kebohongan soal peristiwa KM50? Dengan demikian, terkait peristiwa KM50, apa yang disampaikan oleh terdakwa Habib Bahar bin Smith dalam ceramahnya adalah suatu yang berdasar, yaitu didasarkan pada foto-foto korban KM50, keterangan keluarga korban KM50, keterangan orang-orang yang melihat proses pemandian jenazah KM50 dalam kurung di Petamburan, dan hasil laporan dari TP3 yang juga didasari oleh laporan resmi Komnas HAM RI, bahwa apa yang disampaikan oleh terdakwa terkait dengan peristiwa Habib Rizik Syihab yang ditangkap dan dipenjara karena mengajak maulid dan ucapan terkait dengan peristiwa digulurnya para syuhada Laskar FPI di KM50 Jalan Tol Cikampek merupakan ungkapan yang memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sebagaimana uraian di atas. Dengan demikian, unsur menyiarkan berita bohong sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum tidak terbukti. 3. Kejanggalan peristiwa dalam unsur dengan sengaja menerbitkan keonaran. Menurut keterangan Pran Asisi, datang bahwa keonaran dalam media sosial hanya sebatas pro dan kontra, yang merupakan sebuah perbedaan pendapat yang biasa dan termasuk
hak setiap warga negara yang merupakan hal yang wajar dalam masyarakat sekarang. Masih menurut Pram Asisi bahwa keonaran yang ditafsirkan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 bukan keonaran di media sosial, karena kata onar harus disandingkan dengan keadaan fisik. Jika keonaran dilandaskan kepada undang-undang tersebut, secara bahasa tidak tepat jika keonaran dalam media sosial saja. Menurut keterangan ahli Dr. Muzakir SHMH, keonaran dalam media sosial bukan termasuk keonaran dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Keonaran adalah kerusuhan, makanya diancam dengan hukuman 10 tahun. Jika hanya polemik atau berbeda pendapat dihukum 10 tahun, zalim tidak. Menurut ahli, zalim memukuli orang saja hukumannya enggak sampai 10 tahun. Oleh sebab itu perlu dilakukan interpretasi yang tepat mengenai terminologi keonaran dan pemberitaan bohong. Dengan demikian, keonaran itu harus dimaknai kerusuhan. Perbedaan pendapat itu hak warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Menurut kesaksian ahli Refli Harun terkait pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sehingga mengandung hubungan kausalitas sebab akibat. Jadi apabila suatu keonaran yang tidak menimbulkan suatu kejadian yang nyata, maka tidak dapat dikatakan sebagai keonaran. Dalam keterangannya, saksi ahli pidana yang diajukan oleh JPU, yaitu Dr. Darwin Musapani SHMH, menyatakan bahwa keonaran itu harus ada akibat, kebencian, kerusuhan atau permusuhan yang ada di masyarakat. Apabila tidak ada dampak, maka tidak dapat dikatakan keonaran. Ahli sosiologi yang diajukan oleh penuntut umum, yaitu Dr. Trubus SHMH, suatu perbuatan dapat dikatakan peristiwa hukum jika apa yang disampaikan menjadi sebuah keonaran atau kerusuhan di tengah masyarakat. Jika hanya terjadi perdebatan di media sosial itu hanya kritik sosial dan perbedaan pendapat saja, dan tidak bisa dikatakan tindak pidana. Suatu keonaran di media sosial menurut ahli sosiologi dalam suatu pandang sosiologi hukum itu hanya suatu bentuk interaksi sosial saja. Ahli juga menambahkan bahwa sosiologi hanya melihat dampaknya saja. Jika tidak terjadi keonaran di tengah masyarakat yang berupa keonaran di tengah masyarakat yang berupa kerusuhan, maka tidak bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Disebutkan adanya aksi unjuk rasa Al-Magari di Garut sebagai salah satu bukti adanya keonaran dalam perkara Aqua jelas tidak relevan. Selain agenda untuk unjuk rasa tersebut adalah demo tentang NII yang tidak ada sangkut pautnya dengan terdakwa Habib Bahar bin Smith, bahwa unjuk rasa adalah suatu kegiatan yang dihalalkan oleh konstitusi kita, sehingga apabila unjuk rasa disamakan dengan keonaran oleh penuntut umum, jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 28 huruf E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dengan demikian, adanya keonaran sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum dalam tuntutannya tidak terbukti. Oleh karena itu, tuntutan penuntut umum untuk menjatuhkan pidana terdakwa Habib Bahar bin Smith dengan pidana 5 tahun sangatlah tidak masuk akal. Karena selain tidak terbukti adanya keonaran, tidak adanya satu pihak pun yang dirugikan termasuk pelapor, termasuk tidak terbukti adanya perusakan fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta perbuatan yang mengakibatkan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum. 4. Unsur mereka yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.
baik dalam dakwaan maupun dalam tuntutan serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak tergambar sama sekali siapa yang membantu atau yang menjadi dalang tindak pidana yang dilakukan terdakwa Habib Bahar bin Smith dalam ceramah Akwo. Penuntut umum tidak menyebutkan atau mengurai secara rinci siapa pelaku lain sampai pada akhirnya ceramah tersebut terjadi. Menurut keterangan Dr. Muzakir SHMH dalam keterangannya tentang pasal 55 KUHP menerangkan bahwa pasal 55 itu dikenal sebagai pasal penyertaan. Syarat penerapan pasal 55 adalah tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, tetapi harus memenuhi dua syarat, yaitu: satu, unsur subjektifnya, harus ada niat dari masing-masing pelaku untuk berbuat jahat dan disepakati niat berbuat jahat itu akan dilakukan bersama-sama. Dua, unsur objektif, adanya perbuatan atau serangkaian hubungan perbuatan pelaku satu dengan pelaku lain sedemikian rupa yang tujuannya untuk terpenuhi unsur-unsur delik yang disepakati tadi. Jadi, kalau digunakan pasal 55 harus dibuktikan ada unsur subjektif dan unsur objektif. Jika tidak dapat dibuktikan, maka tindak pidana digunakan pasal 55. Dengan demikian, adanya unsur penyertaan dalam tuntutan penuntut umum tidaklah dapat dikenakan pada Habib Bahar bin Smith. Dilanjutkan oleh rekan-rekan. Lanjut kemudian akhir baik. Bab 5 atau penuntut. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, segenap para pencinta dan pejuang keadilan. Dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum atau golongan mendorong berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Sebelum kami menyampaikan kesimpulan, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang mulia yang telah menghadirkan peradilan yang adil dan memberikan kesempatan pembuktian yang berimbang antara penasihat hukum dan penuntut umum. Kami memohon maaf kepada Majelis Hakim yang mulia apabila selama dalam proses persidangan ada hal-hal yang tidak berkenan. Hal ini hanyalah semata-mata untuk mempertahankan hak-hak terdakwa dalam persidangan, tidak lain dan tidak bukan demi terciptanya keadilan untuk terdakwa di muka persidangan. Bahwa di dalam sistem peradilan negara Indonesia, pembuktian pidana menggunakan sistem negatif Wetterling, yaitu keyakinan yang disertai dengan alat-alat bukti yang sah secara hukum. Dalam hal ini kuhap, jika hal tersebut tidak dapat dibuktikan, maka hakim berdasarkan pasal 183 kuhap, Kitab Hukum Acara Pidana, yang berbunyi hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh dengan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Bahwa berkaitan dengan tuntutan penuntut umum, di mana dalam tuntutan penuntut umum menuntut terdakwa Habib Bahar bin Smith dituntut pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Berdasarkan analisa hukum yang telah kami sampaikan di atas dengan disandarkan pada saksi-saksi, keterangan ahli, bukti-bukti, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Benar bahwa pada tanggal 10 Desember 2021 Habib Bahar bin Smith dalam ceramahnya di acara Maulid Nabi di Cidisoro menyampaikan terkait Maulid Nabi di Tamburan, yang mana Habib Rizik ditangkap karena pasal 160 KUHP karena menghasut orang untuk menghadiri Maulid. 2. Benar pada tanggal 10 Desember 2021 Habib Bahar bin Smith
dalam ceramahnya di acara Maulid Nabi di Cibisoro menyampaikan terkait peristiwa pembunuhan di KM 50 yang didasari dengan cerita dari keluarga korban KM 50. Foto dan video yang beredar hasil investigasi TP3. 3. Benar bahwa terkait keonaran yang terjadi di media sosial tidak dapat dikatakan keonaran karena yang gaduh hanya 4 orang saja. Kemudian dalam persidangan terungkap bahwa ada rekayasa kesaksian. Hartono diperiksa pada tanggal 30 Desember 2022 dan akun YouTube-nya saksi Wisnu Hartono dibuat tanggal 30 Desember 2021, maksud saya diulangi lagi 2021, dan berkomentar pada tanggal 30 Desember 2021. Saksi Amelia diperiksa pada tanggal 30 Desember 2021 dan akun miliknya dibuat pada tanggal 30 Desember 2021 dan berkomentar pada tanggal 30 Desember 2021. Saksi Ardi Jaya Putar diperiksa pada tanggal 29 Desember 2021, namun akunnya dibuat tanggal 30 Desember 2021 dan saksi berkomentar pada tanggal 30 Desember 2021. Saksi Rike Vera R diperiksa pada tanggal 30 Desember 2021 sore, namun akun YouTube-nya dibuat pada tanggal 31 Desember 2021 dan berkomentar pada tanggal 31 Desember 2021. 4. Benar bahwa tanggal 10 Desember 2021 Habib Bahar bin Smith dalam ceramahnya di acara Maulid Nabi di Cibisoro, menurut saksi yang hadir di lokasi berdomisili di daerah lokasi tempat terdakwa Habib Bahar bin Smith ceramah pada saat terdakwa Habib Bahar bin Smith ceramah dan pasca ceramah terdakwa Habib Bahar bin Smith di lokasi sama sekali tidak ada kerusuhan, kegaduhan atau keributan. 5. Bahwa tuntutan pidana penjara selama 5 tahun yang disampaikan oleh penuntut umum merupakan tuntutan yang sangat zalim, tidak proporsional, dan dalam kesempatan kali ini kami sampaikan dan mengingatkan bahwa perbuatan zalim terhadap orang lain, apalagi seorang ulama yang merupakan zuriat Nabi keturunan Rasul, akan dimintakan pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Maka bertobatlah sebelum terlambat. Ambil ibrah dari peristiwa sebelumnya di mana Habib Rizik Syihab dituntut secara zalim dalam kasus swab RSUI di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan beberapa hari setelah Habib Rizik divonis secara mendadak, salah satu anggota majelis hakim meninggal dunia, dan beberapa hari setelahnya Jaksa Nanang Munaryanto yang termasuk sebagai penuntut juga meninggal dunia. Maka ambil peristiwa tersebut sebagai pelajaran. Sebelum mengakhiri pembelaan ini, kami sampaikan kepada penuntut umum, sampai jumpa di pengadilan akhirat, di mana yang maha adil yang akan mengadili segala perbuatan kita. Amin. Majelis hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, segenap para pencinta dan pejuang keadilan, berdasarkan kesimpulan di atas, maka kami berkesimpulan terdakwa Habib Bahar bin Smith tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang disangkakan pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Karenanya kami mohon kiranya kepada majelis hakim yang mulia menyatakan terdakwa Habib Bahar bin Smith sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Habib Bahar bin Smith tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaannya. 2. Membebaskan oleh karenanya terdakwa Habib Bahar bin Smith oleh karena itu dari segala dakwaan. 3. Memerintahkan terdakwa Habib Bahar bin Smith segera dibebaskan dari tahanan. 4. Memulihkan hak-hak terdakwa Habib Bahar bin Smith dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya. 5. Menetapkan bukti-bukti surat yang menjadi lampiran pembelaan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Namun apabila majelis hakim berpendapat berkeyakinan lain, mohon kiranya majelis hakim yang mulia menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya
dan seadil-adilnya. Demikianlah nota pembelaan ini disampaikan dengan penuh rasa hormat dan pengharapan yang besar kepada majelis hakim yang mulia. Atau apabila majelis hakim yang mulia mendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Kami dari tim penasehat hukum terdakwa Habib Asyaid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith, Ikhwan Tuan Kota Aziz Januar, Muslim Adnan Samsul, Endi Noviadi, Wisnu Rakadita, Roni Al-Rahman, Ahmad Ardiansah, Mukhtar Effendi, Dr. Anton A. Minafi, Faisal Wahid Imanullah, dan Mahmud. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita dengarkan pembelaan kuasa hukum Habib. Sekarang majelis akan bertanya, ya, apakah Habib akan membacakan pembelaan secara pribadi? Baik, silakan langsung silakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya muliakan, majelis hakim, hakim ketua, hakim anggota, Bapak Panitra, yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya hormati, majelis hakim, yang pada umumnya majelis hakim mulia di mata manusia, tapi belum tentu mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya hormati, saudara-saudara saya, jaksa penuntut umum, Bapak Suharja, Bapak Erwin, Bapak Sukanda, Bapak Hengki, Ibu Kasih Hidung, beserta seluruh jaksa penuntut umum. Terima kasih telah menuntut saya 5 tahun. Yang saya cintai, yang saya muliakan, saudara-saudara saya yang selama ini dengan setia dari dulu sampai sekarang membela saya, yaitu tim kuasa hukum saya, Pak Ikhwan, Bang Aziz, Kang Hendi, Pak Mukhtar, dokter, beserta semuanya yang tidak bisa sebutkan. Yang saya cintai, yang saya muliakan, seluruh saudara-saudara saya dari pihak kepolisian, baik dari Polsek, Polres, sampai dari Polda Jabar, yang selama ini setia dari awal sidang, mengawal dari awal sidang sampai akhir. Saya sangat berterima kasih banyak kepada saudara-saudara saya dari kepolisian, dan khususnya yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya banggakan, seluruh para pendukung-pendukung yang selalu setia hadir di persidangan ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha kuat. Yang perkasa dan yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah yang maha berilmu, yang maha tahu. Yang tahu dan berilmu selain Allah adalah pencari pengetahuan dan pencari ilmu. Dialah Allah yang maha melihat. Yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang tidak tampak, buta terhadap hal-hal yang tidak terlihat. Dialah Allah yang maha mendengar
yang mendengar selain Allah, tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah, Raja di atas para raja. Dialah Allah, Hakim di atas para hakim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah mendudukkan saya di sini sebagai terdakwa, dan saya bersyukur kepada Allah sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa-apa yang menimpamu daripada kebaikan itu datangnya dari Allah, dan apa-apa yang menimpamu dari keburukan itu akibat perbuatan dirimu sendiri. Bagi saya ini bukanlah suatu keburukan, tapi bagi saya ini adalah suatu kebaikan. Maka saya, karena ini suatu kebaikan, maka saya berkata bersyukur kepada Allah karena Allah yang memberikan kebaikan itu. Sebagaimana dalam ayat tadi, ma'asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa-apa yang menimpamu dari kebaikan datangnya dari Allah. Wa ma'asabaka min sayyi'atin, sedangkan yang menimpamu dari keburukan itu akibat perbuatan dari dirimu sendiri. Majelis hakim yang saya muliakan dan yang saya hormati, pertama, kepada saudara saya jaksa, dalam tuntutan Anda yang pertama kali saya baca ada tulisan di atas sebelah kiri, untuk keadilan. Menurut saya Anda bisa hapus itu bagi saya dan Anda ganti untuk kezaliman. Kita selalu berkata keadilan, 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 keadilan. Kita berkata keadilan. Yang mulia, pada hari ini saya pakai baju berwarna hijau, saya pakai sorban berwarna hijau, saya pakai imamah berwarna hijau. Kenapa? Hijau lambang keadilan. Pengadilan di setiap Indonesia itu lambang keadilan adalah berwarna hijau. Makanya saya pakai pakaian berwarna hijau. Tapi saya tertawa ketika melihat isi dakwaan yang tertulis untuk keadilan, tetapi nyatanya isinya bohong, kemunafikan, kepalsuan. Yang mulia, majelis hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang berbicara tentang keadilan, keadilan, keadilan. Apakah adil seorang penista agama dibiarkan berkali-kali dilaporkan? Apakah itu dinamakan keadilan? Apakah adil ketika seorang yang mencuri sendal dihukum, sedangkan para koruptor yang mencuri uang triliun kabur tidak dikejar, tidak dihukum? Apakah masih ada keadilan? Apakah adil ketika seorang kapolda yang baik, ketika seorang kapolda yang beriman kepada Allah, yang menutup pabrik minuman keras, dipindahkan hanya karena kebaikan dia? Apakah adil Kapolda Jawa Barat, Kapolda Metro Jaya dipindahkan karena apa? Karena masalah kasus rumah sakit Umi dan masalah di Petamburan, sampai Kapoldanya dipindahkan oleh atasan. Apakah itu disebut keadilan? Saya yakin jaksa-jaksa yang duduk di sini, Pak Suharja, Pak Sukanda, Pak Erwin, Pak Hengki dan yang lain, beliau saya yakin tuntutan 5 tahun bukan kemauan mereka, tetapi mereka diintervensi oleh atasan mereka. Apakah ini disebut keadilan? Makanya saya bilang, jangan untuk keadilan, tapi untuk kezaliman. Tidak ada keadilan, bohong orang berkata keadilan. Mana keadilan? Saya ditangkap secepat kilat berkali-kali. Baru 1 kali saya belum diperiksa jadi saksi, langsung saya ditangkap. Sedangkan para penista agama berkeliaran di luar sana. Terus mau dikatakan saya berbuat keonaran daring. Gara-gara saya ceramah, terus ada berbeda pendapat, onar di media sosial, terus saya diadili di sini. Itu dibilang adil? Kenapa tidak Anda angkat seluruh? Kenapa tidak Anda angkat Luhut? Kenapa Luhut yang berbuat kebohongan besar tentang big data, yang dimana di situ menimbulkan banyak keonaran daring, kenapa tidak ditangkap? Kenapa tidak dilaporkan?
dalamnya. Di situ juga ada keonaran daring, bahkan bukan hanya keonaran daring. Begitu banyak rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan. Apakah ini disebut keadilan? Jadi jangan berbicara untuk keadilan. Tidak ada keadilan. Bohong, dusta, munafik. Saya ngomong begini apa adanya, yang mulia. Saya berbicara apa adanya. Saya berbicara dari hati. Saya berbicara tidak dibikin-bikin, tidak disetting-setting. Sebagaimana jaksa yang mulia, ketika saksi yang dihadirkan oleh para jaksa, saksi-saksi, semua saksi yang dihadirkan, yang mulia bertanya, pengacara bertanya, saya bertanya. Tapi ketika saksi-saksi dari kami dihadirkan, tidak ada satupun dari jaksa yang bertanya. Ada apa? Kenapa jaksa tidak bertanya? Apakah sudah disetting lebih dulu? Habib Bahar itu kan 5 tahun kok, ngapain kita harus bertanya? Nggak perlu ditanya juga kok, apakah seperti itu? Kenapa jaksa-jaksa tidak bertanya kepada saksi-saksi yang kami hadirkan? Sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan jaksa, kami bertanya. Kenapa? Karena kami mencari kebenaran, bukan pembenaran. Apakah bisa ada keadilan? Yang pertama yang mulia, ya ini saya sampaikan, bahwa di sini penuntut umum berkata tidak sependapat dengan ahli Dr. Muzakir yang berpendapat dalam menyiarkan berita tersebut haruslah melalui alat siar seperti radio, televisi, atau alat siar lainnya, karena terkait penyiaran telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, di mana dalam undang-undang tersebut telah diatur lembaga penyiaran, sehingga menurut ahli kata menyiarkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sudah tidak relevan lagi, karena sudah ada undang-undang tentang penyiaran tahun 2002. Oleh karenanya pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tidak berlaku terhadap semua orang kecuali terhadap orang yang menyiarkan. Bahwa jika pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dimaksud sebagai aturan untuk mengatur penyiaran, maka tentunya undang-undang tentang penyiaran akan mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi pasal tersebut, karena terhadap undang-undang penyiaran baru, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, bahwa dengan masih berlakunya pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, menurut penuntut umum tentunya masih ada perbuatan-perbuatan menyiarkan yang tidak tercakup dan tidak terjangkau oleh Undang-Undang penyiaran, dan dengan demikian penuntut umum tidak sependapat dengan ahli Dr. Muzakir S.M.H. yang menyatakan dalam perkara ini seharusnya diterapkan adalah Undang-Undang penyiaran. Ini kan berarti jaksa penuntut umum mengapa inti daripada ini? Berarti kalau udah ada undang-undang baru, undang-undang lama kenapa kok nggak dihapus? Saya bahas, ada undang-undang Omnibus Law tahun 2003, peraturan nomor 11, tapi ada undang-undang baru Omnibus Law tahun 2020, peraturan 11. Kenapa 2003 nggak dihapus? Itu perbandingan yang mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini bahwa dalam persidangan terdakwa Habib As-Sayyid Bahar bin Smith alias Habib Bahar menerangkan terkait ceramahnya dalam acara Maulid Nabi Muhammad di Kampung Cimisoro, Desa Langgung, Kecamatan Mangkasi, Kabupaten Bandung. Dia mengatakan 6 pengawal Habib Rizik Syihab dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot kukunya, dikuliti kemaluan, dibakar, mereka dibikin seperti binatang. Sumbernya dari buku putih tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3, karena 50 buku, karena buku mana bukan merupakan produk dari instansi yang berwenang, juga tidak dijadikan sebagai rujukan ataupun dasar atas suatu proses penyidikan. Dari cerita keluarga korban pada saat acara Haul Syuhada, dari foto-foto seluruh jenazah, sedangkan buku putih yang diterbitkan oleh TP3 sumber datanya bukan dari instansi yang berwenang, sehingga data-data yang ada di buku putih tersebut termasuk foto ke-6 jenazah Laskar FPI tersebut tidak valid, sehingga tidak bisa dijadikan rujukan. Oleh karenanya alasan terdakwa Habib As-Sayyid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Smith tersebut haruslah dikesampingkan. Saya jawab bahwa secara sah dan legal buku tersebut diterbitkan oleh
Yayasan Pengkajian Sumber Daya Indonesia YPSI, Jalan Gandaria 11 nomor 12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, cetakan 1 Mei 2021. Undang-undang dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari penerbit. Apa? ISBN dengan nomor 978 602 616 8962 bahwa ISBN tersebut secara resmi dikeluarkan oleh negara melalui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan bahwa menurut Ki Haji Amin Muhyiddin, anggota tim TP3, bahwa TP3 mengambil data bukan hanya primer saja, melainkan diambil juga data secara sekunder dan tersier. Majelis Hakim yang mulia, intinya bahwasanya dakwaan dari JPU, intinya JPU mengatakan saya bohong, berarti JPU meyakini bahwasanya oknum polisi 2 orang yang menembak itu benar. Itu kan begitu. Berarti saya ini menyebabkan bohong. Yang disampaikan Habib Bahar itu bohong. Saudara, Majelis Hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara jaksa penuntut umum, jikalau percaya, jikalau yakin kepada polisi, institusi kepolisian, oknum polisi yang membunuh 6 laskar hanya ditembak, tidak dibantai, tidak disiksa, tidak ada luka, itu kepercayaan daripada dakwaan jaksa menurut sumber instansi yang berwenang, kemudian diotopsi di rumah sakit institusi kepolisian yang mengeluarkan surat visum institusi kepolisian. Bahkan 2 oknum polisi yang menembak jelas-jelas Komnas HAM telah mengatakan itu termasuk pelanggaran HAM, malah dibebaskan. Apakah itu namanya keadilan? Nah, jikalau jaksa penuntut umum memiliki hak untuk percaya, kenapa saya tidak memiliki hak untuk percaya kepada cerita-cerita keluarga korban yang jujur, yang ikhlas? Andaikan mereka orang fasik, saya orang tahu, saya tidak gampang untuk menerima suatu cerita, tidak bakal langsung saya terima. Dan foto-foto saya tidak dapat dari TP3 hanya saya baca saja. Foto-foto video sudah ada jauh sebelum buku TP3 ini diluncurkan. Foto-foto video itu dari pihak keluarga ada, dari pihak yang dari pihak keluarga, dari pihak pengacara, bukan dari TP3. Foto dan video jelas di situ, dan di sini juga sudah kita bongkar semuanya di fakta persidangan. Contoh, Dr. Asri Andi Oktavian, foto yang ditunjukkan oleh Dr. Asri yaitu jenazah Andi Oktavian, di belakangnya tidak ada kulit yang terkelupas sama sekali. Di foto kami pun Andi Oktavian kulitnya tidak terkelupas, yang terkelupas adalah kulit-kulit yang lain, tapi kulit Andi Oktavian tidak terkelupas, sama persis. Nah, kenapa hanya foto? Kemudian ketika ditunjukkan di depan majelis hakim foto almarhum Faiz yang di sini ada luka, apakah kan sama luka yang ditunjukkan oleh si dokter yang botak laki-laki yang forensik itu dengan foto yang kami tunjukkan sama, ada bekas-bekas luka di sini. Bahkan itu sebelum mereka melakukan pemeriksaan. Kemudian ketika saya jebak si ahli forensik, saya bilang ini orang motor jatuh dari, sebab kalau tidak saya pakai ilmu mantik tidak bakal dia mengakui itu, karena semua sudah disetting, semua sudah berbohong. Nah, pertanyaan saya, siapa yang menyebarkan kebohongan? Saya ataukah para jaksa-jaksa ataukah para ahli dari jaksa? Bahkan saya berani mengatakan biang kebohongan adalah oknum-oknum penguasa yang ingin memuaskan isi perutnya yang benar. Yang paling banyak melakukan kebohongan adalah oknum-oknum para penguasa yang ingin memuaskan isi perutnya. Oleh karenanya saya tidak akan pernah berpikir manis. Saya tidak berpikir manis semuanya. Saya tidak berpikir manis. Saya tahu dan keyakinan saya pasti diputus bersalah. Itu keyakinan saya. Saya pasti diputus bersalah dalam kasus ini. Kenapa? Karena 2 orang oknum polisi yang menembak itu, mereka dibebaskan, berarti mereka benar. Kalau mereka benar, berarti saya salah. Saya yakin tidak mungkin yang mulia memutuskan saya benar. Tidak mungkin yang mulia. Saya yakin, saya pasti diputuskan bersalah. Sebab kenapa? Andaikan majelis hakim yang mulia memutuskan saya tidak bersalah,
nanti akan terungkap siapa dalang-dalang pembantaian KM50. Saya yakin, saya pasti diputus bersalah dalam peradilan. Itu keyakinan saya. Saya berpikir pahit yang mulia, saya tidak pernah berpikir manis. Dan jiwa saya jiwa pejuang. Dimanapun diletakkan, tetap saya akan bertahan. Saya tidak peduli seberapa besar tuntutan, seberapa besar ancaman, seberapa besar hukuman, tetap saya akan tegak berdiri, tidak akan pernah menundukkan kepala untuk melawan kezaliman, melawan ketidakadilan, melawan kemungkaran, demi membela bangsa, demi membela agama, demi membela rakyat, demi membela Indonesia. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya murah harganya. Yang terakhir yang mulia, ini saya ingatkan diri saya sendiri. Pertama, saya ingatkan diri saya, wahai Bahar bin Smith, wahai Bahar bin Smith, segala perbuatan yang engkau lakukan wahai Bahar akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Hei Bahar, kamu kelak Bahar di akhirat bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Perkara hal-hal yang tidak tampak, yang tersembunyi, semua pada hari itu terbuka. Bahar bin Smith yang pertama kali saya ingatkan diri saya. Kedua, saya ingatkan pada kuasa hukum, para pengacara. Saat ini Anda membela saya. Kalau saya benar, Anda mendapatkan pahala dari Allah. Tapi jikalau saya salah, maka Anda akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah karena membela orang yang salah. Yang ketiga yang mulia, saya ingatkan pada jaksa, Anda sekarang menuntut saya, besok di akhirat Anda akan dituntut oleh Sang Maha Penuntut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir saya ingatkan majelis hakim yang mulia, sebagaimana saya mengingatkan diri saya, sekarang majelis hakim bisa mengadili saya. Sekarang majelis hakim bisa mendudukkan saya di sini. Kelak di akhirat majelis hakim akan didudukkan oleh Allah dan akan diadili oleh yang Maha Adil, yaitu Allah, paling tingginya hakim. Tidak ada pangkat pada hari itu, tidak ada jabatan pada hari itu. Allah raja dan hakim pada hari itu, dan majelis hakim akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tutup pledoi lisan saya ini, ana bahar, hafidu Sayyidina Mustafa al-Mukhtar. Ana bahar, hafidu Ali bin Abi Thalib, Asadul Hunain wal Badar. Ana bahar, hafidu man ismuha maktub fil Quran al-Kautsar. Saya bahar, saya adalah cucu seorang nabi yang terpilih, Al-Mukhtar. Saya bahar, saya cucu Imam Ali bin Abi Thalib, singa perang Hunain dan singa perang Badar. Saya bahar, cucu seorang wanita, Sayyidatuna Fatimah, yang dalam Al-Quran Allah tetapkan namanya sebagai Al-Kautsar. Saya bahar bersumpah, sebagaimana sumpah-sumpah saya dulu dalam pledoi, demi Allah, selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkaran, melihat ketidakadilan, melihat kezaliman, melihat penindasan, maka selama itu Bahar bin Smith tidak akan pernah tunduk dan akan selalu bangkit melawan ketidakadilan, kezaliman dan kemungkaran tersebut dari manapun datangnya, baik dari kawan, dari lawan, atau bahkan dari diri saya sendiri. Terima kasih majelis hakim yang mulia. Bandung, 4 Agustus, Pengadilan Negeri Bandung, Bahar bin Ali bin Smith. Terima kasih majelis hakim yang mulia. Terima kasih saudara-saudara jaksa penuntut umum, pengacara, dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh saudara-saudara saya polisi dari kepolisian, Polsek, Polres, Polda, yang telah mengawal sidang ini dari awal sampai akhir. Dan terima kasih kepada seluruh yang telah setia, para muhibbin, para pecinta-pecinta sejati yang telah hadir untuk mendukung saya. Saya tidak bebas, saya mulia. Baik, cukup ya.
Saya tidak minta bebas. Tadi itu adalah suatu ungkapan hati-hati. Saya tidak minta bebas. Pengalaman Habib selama ini yang mungkin belum tercurahkan. Mudah-mudahan jikalau jaksa bisa diintervensi, jikalau polisi bisa diintervensi, maka saya berharap dan berdoa mudah-mudahan majelis hakim tidak bisa diintervensi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami majelis hakim hanya secara kebetulan menerima perkara hakim. Ya, karena tugas ya diperintahkan oleh pimpinan untuk mengadili hakim. Sebetulnya kami juga tidak mau kalau hanya karena tugas kenegaraan dari kami harus melaksanakan tugas ini. Tentunya segala sesuatu kami tidak melihat, maaf, mungkin Habib bukan mungkin lagi. Habib adalah seorang Rasulullah. Ya, kami sudah ya percaya. Izin yang mulia. Kalau kasus-kasus saya dulu yang mulia, saya akui saya salah dalam negara. Kasus saya dulu 351 ya mulia. Ya, betul. Saya akui. Saya juga sudah tahu. Saya akui. Tidak, kalau kasus yang dulu saya akui, saya salah secara negara saya akui. Tapi tidak dalam agama. Tapi dalam kasus ini saya tidak akan pernah mengaku salah, baik dalam negara secara konstitusi yang saya yakini, saya konstitusi harga mati. Saya dalam kasus ini secara negara ataupun secara agama tetap saya tidak akan pernah bersalah, merasa bersalah apalagi menyesal. Kalau yang dulu ya saya merasa bersalah, saya mengakui salah secara negara. Tapi kasus ini secara negara dan secara agama saya tidak pernah mengaku bersalah. Terima kasih juga. Tidak bertanya apakah Habib menyesal dan sebagainya kan? Iya tidak. Apakah merasa bersalah tidak? Ya, itu terserah, itu keyakinan Habib ya. Hanya kami ya melihat dari sisi positif. Bukan berarti apakah bagaimana yang Habib dan jadi berdasar tadi. Karena figur kami pun sampai ini hari belum bersalah. Saya sebagai ketua majelis saya belum tahu bagaimana apa yang salah bukan Habib. Ya insya Allah lah ya bahwa aku juga adalah seorang manusia yang sama-sama sebagai hamba Allah ya yang mempunyai hak dan kedudukan yang sama ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Hanya bedanya kalau Habib itu kalau benar gitu ya, benar adalah seorang cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini mungkin artinya bagi kami suatu kehormatan juga bisa berhadapan dengan Habib begini, tapi bukan dalam arti bahwa untuk mengadili dengan mendolimi segala sesuatu kami tanpa dasar hukum tentunya ya. Itu kami mengadili Habib ya atas dasar ada dasar hukumnya. Demikian pula kuasa hukum Habib duduk di sini ada dasar hukumnya ya. Begitu juga Pak Jaksa ya. Hanya persoalan untuk nanti bagaimana yang kami lakukan kita serahkan kepada Allah. Karena Allah yang memiliki keadilan. Tidak ada yang kita di hadapan kita. Ya. Baik, saudara jaksa penuntut umum, ya. Tadi sudah kita dengarkan pembelaan dari Tata Rustandi dan sekarang sudah dari kuasa hukum Habib dan Habib sendiri. Apakah dalam persoalan ini saudara jaksa penuntut umum juga akan mengajukan tanggapan dalam reviewnya pembelaan dari kuasa hukum maupun dari Habib secara pribadi? Bagaimana, saudara? Terima kasih, Majelis Hakim. Jadi sesuai dengan pembelaan dari Emik. Hari Selasa tanggal 9 ya. Ini Begini perlu saya ingatkan kepada Habib juga dan kuasa hukum. Kalau tidak salah penahanan akan habis tanggal 17. Ya, nanti setelah tanggal 9 ya, kami akan berikan waktu barangkali menetapkan lagi. Tapi mungkin tidak terlalu lama ya. Setelah itu baru disebut tanggal 17 atau tanggal 12 atau itu adalah tanggal merah. Kami akan memutuskan perkara. Ya, jadi memang perkara ini tapi kami tidak mengatakan yang melelahkan dari sejak awal kemarin ya. Alhamdulillah ya. Karena hanya semata-mata menegakkan keadilan saudara Habib ya. Bukan semata-mata kami ingin mendolim dan sebagainya.
Mohon maaf ya, karena kami bertanggung jawab kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mungkin yang mulia besok kita duplik pakai lisan, replik kita besok kita sekalian replik duplik biar baik dengan waktu ya. Silakan nanti sebenarnya kemarin saya sudah ngobrol sama Pak Suharja. Maksud saya replik jaksa itu cukup bilang aja kami tetap pada dakwaan, dupliknya kami tetap pada label, begitu aja sebenarnya simpel gitu ya. Setelah kalau itu kemauannya ya itu serah. Ya tadi yang dari perkara tatan tertulis ya. Ya kalau nanti mau menanggapi misalnya secara Baik, yang mulia nanti kita melihat dulu yang mulia dari jaksa. Kalau merugikan kami kita akan tertulis juga yang mulia. Kita akan lawan lagi. Ya. Makanya kemarin sebenarnya sepakat semua lisan yang mulia supaya memberi kesempatan waktu yang agak panjang buat kontemplasi dari mengambil keputusannya. Iya. Lisan kan kita sama-sama sesuai tuntutan, sesuai pledoi itu sudah selesai. Ini jaksa kadang-kadang aduh. ya sudah Mereka lebih banyak tidak komitmennya yang mulia daripada komitmennya. Gak ada komitmen semua dilanggar sama dia. Memang saya berada di tengah itu mungkin ya begitu disahkan. Maaf yang mulia, ada yang mau kita sampaikan lampirannya yang mulia. Boleh ya. Buat Pak Jaksa juga ada? Tidak ada yang mulia buat jaksa. Sorry ya. Baiknya kami terima ini ya. Insya Allah nanti akan kami pelajari tentunya ya. Dan pada saatnya ya. Baik, saudara Nabi, ada yang mau menanyakan? Saya ingin bertanya, apakah 14 orang yang menjadi saksi itu mewakili keresahan masyarakat Indonesia? Terima kasih ya mulia. Ini ya, pokok perkara. Jadi sekarang sudah selesai. Yang pertama ilmunya, ya. Jadi tinggal kita membacakan tanggapan lagi baru keputusan. Kalau kita berbicara itu lagi, kita kembali ke November dong. Namun demikian, agar semua dalam keadaan sehat. Saya apa ya? Berterima kasih sekali kepada Bapak Polisi, terutama saya lihat sehari-hari masuk gitu ya. Hidup Pak Asep. Ini ya. Hidup Pak Asep. Yang telah turut menjaga gitu ya keamanan persidangan ini, tapi alhamdulillah saya bersyukurlah dia terjadi juga. Terima kasih juga kepada panitera pengadilan ini yang selama persidangan ini selalu menjaga kami gitu ya. Kalau ada kekurangan selalu tangkap ya beliau ini ya. Jadi demikian tadi, selamat beristirahat, mudah-mudahan semuanya kita sehat dan selalu ada dalam lindungan. Ya, demikian persidangan kami nyatakan kembali.